Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Pencuri beraksi di gudang beras Kelurahan Mandala, Merauke, ratusan karung beras hilang. Jelang Natal dan Tahun Baru, harga daging sapi di Merauke melonjak. Keluarga korban kekerasan dalam rumah tangga berujuk rasa di Mapolda Papua, desak polisi tangkap Bupati Waropen. Pada Sabtu dan Minggu kemarin, kawanan pencuri beraksi menggondol beras dari gudang Kelurahan Mandala, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Sebanyak 132 karung beras dengan kemasan 10 kg raib digasak pencuri. Pada Sabtu malam, pencuri dengan leluasa masuk dan membawa kabur beras sebanyak 32 karung. Lalu pada esok hari, mereka kembali beraksi dan kali ini membawa lebih banyak lagi 100 karung beras. Pihak kelurahan baru mengetahui beras mereka hilang pada Senin pagi. Saat petugas membuka gudang, mereka menemukan karung beras berserakan di dalam gudang. Pencuri masuk dengan cara mendobrak jendela gudang dan keluar melalui pintu. Tahuannya tadi pagi, begitu jam kantor selesai apel, saya suruh staf buka pintu. Dia kaget ini beras banyak sudah tidak ada. Akhirnya kami ambil langkah, kita ke Polres buat laporan polisi. Dan tadi sama-sama dari Napi sudah turun tadi, sudah periksa ukur lihat kejadian ini. Dan sudah nanti kita akan pikirkan mungkin pasang CCTV di kantor sini sehingga mungkin tidak terulang lagi yang kedua kali. Ini berapa karung yang habis ini Pak Lurah? Ini sekitar 100 karung. 100 sak ini ya? Lewat dari jendela itu ya? Lewat dari jendela baru buka pintu. Oh, buka pintu ini ya. Ini beras untuk apa ini Pak Lurah? Beras ini semacam raskin tapi dia dari Badan Pangan Nasional. Sementara kita bagi ke masyarakat. Setiap hari ini berlanjut tapi karena kejadian ini jadi hari ini kita istirahat dulu. Tunggu dari polisi arahannya seperti apa baru kami lanjut kembali. Kantor lurah tersebut telah dimasuki oleh pencuri. Ya, menurut beliau 2 kali pengambilan barang di dalam kantor kelurahan tersebut, yaitu berupa beras raskin yang akan dibagikan kepada masyarakat pada hari Senin. Nah, tahap pertama kurang lebihnya malam minggu diambil dalam jumlah tidak diketahui. Terus tadi malam lagi kurang lebihnya malam hari diambil lagi oleh yang bersangkutan dan tidak diketahui nominal daripada jumlah beras tersebut. Untuk mencegah agar kasus ini tidak terulang, kelurahan memperketat keamanan gudang. Polres Merauke hingga saat ini masih menyelidiki kasus ini dan mencari para pelaku. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Merauke meminta nelayan atau warga yang beraktivitas di pesisir Papua Selatan agar waspada dengan angin kencang yang menyebabkan gelombang tinggi akhir-akhir ini. Menurut BMKG Merauke, secara umum kondisi perairan Papua Selatan saat ini masih dalam kategori aman, namun kondisi sewaktu-waktu bisa berubah. Beberapa hari ke depan dilihat ada potensi terjadi angin kencang, khususnya di wilayah perairan selatan Papua. Ini angin kencang ini berkisar antara 20 sampai dengan 30 knots, khususnya di perairan Merauke, perairan Yosudarso, dan Arafuru Selatan Merauke. Dan ini berdampak pada peningkatan tinggi gelombang di wilayah perairan tersebut dan kondisi angin kencang khususnya di wilayah pesisir Kabupaten Merauke. Tinggi gelombang sampai berapa Bu? Tinggi gelombang maksimum diperkirakan sampai 2,5 meter untuk wilayah Laut Arafuru. Himbauan buat nelayan Bu, warning? Himbauan bagi nelayan diharapkan
waspada terhadap potensi angin kencang tersebut yang dapat berdampak pada kegiatan nelayan di perairan. Jadi yang lebih signifikan adalah angin kencangnya, berkisar antara 20 sampai dengan 30 knots. BMKG juga mengimbau nelayan selalu mengecek informasi ke BMKG sehingga mengetahui pasti kondisi cuaca di lautan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sepekan jelang Natal, lonjakan harga daging sapi mulai terasa di Merauke, Papua Selatan. Daging sapi di Pasar Rawamanggu yang biasa dijual dengan harga Rp130.000 per kilogram, saat ini naik menjadi Rp140.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga daging sapi disebabkan permintaan yang tinggi dari konsumen. Jelang Natal berapa sekarang, Pak? Ya sudah kena 140, Pak. Tadi ini harga berapa itu, Pak? Biasanya kan kemarin 130. Tapi saya kecurigaan saya itu kemungkinan paling tanggal 20-an itu sudah sampai 150.000 per kilo. Naik lagi, Pak? Dagingnya ya naik. Paling naik 1.000, naik 10.000 lah. Per kilo ya? Iya 1 kilo. Itu kapan rencananya itu naik? Itu rencananya paling tanggal 20-an, Pak. Kalau sekarang ini memang nuansa Natal orang belanja sudah Ya rame, Pak, rame. Sudah rame ya? Ya rame, Pak. Masa Natalnya. Dan maksud ya paling orang bilang jeroan itu yang tidak bisa kita hindari karena keperluan ibu-ibu. Nah, ibu-ibu di Merauke ini atau selain muslim itu sudah pintar juga, Pak. Buat coto, gitu ya? buat sop saudara, coto. Nah itu hari Natal itu ya? Untuk Natal. Itu kenapa sampai bisa naik begitu dagingnya? Nah, kalau memang begitu sudah Pak dagingnya paling naik 10.000 saja. Oh, gitu. Iya naik 10.000. Sedangkan yang naik juga ini naik 5.000 ini tulang rusuk. Oh, gitu. Dan tulang rusuk kemarin kita jual 75, sudah naik sampai 80. Oh ya? Ya, Per kilo itu ya? per kilonya Pak. Pedagang memprediksi harga daging sapi akan terus melonjak mendekati perayaan Natal 25 Desember 2024. Meski harga daging melonjak, tidak mempengaruhi penjualan karena daging sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tidak seperti tahun sebelumnya, menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, harga kebutuhan pokok di Manokwari, Papua Barat sejauh ini masih stabil. Harga beras dan minyak goreng serta kebutuhan pokok lainnya di pasar tradisional Wosi terpantau tidak mengalami kenaikan. Harga beras per karung 20 kg saat ini berkisar Rp300.000, sedangkan 1 kg gula dijual Rp20.000. Kalau harga beras berapa, Bu? Harga beras itu yang eceran atau yang karung? Enceran maupun yang karung? Kalau eceran ini masih harga biasa. Berapa tuh? 18. Kalau karung? Itu kiloan? Iya. Kalau karung itu standar masih 300-an. Dan sampai 400 ya. Itu kalau 300-an tuh berapa kilo? 20. Kalau gula? 1 kilo Gula berapa? itu ada yang 18. Itu 1 kilo. 18 ya? Iya. Terus minyak goreng? Minyak goreng, bukan 18, 20. 20. 20.000. Ada yang jual mungkin 19, ada gitu. Berarti masing-masing toko atau pedagang jual beda-beda? Iya. Pedagang juga memprediksi harga bahan pangan biasanya melonjak H-3 sebelum Natal. Tahun lalu, harga beras, gula, dan sebagainya sempat melonjak sehingga memberatkan masyarakat yang merayakan Natal. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat.